Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya. Ya, teman-teman, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan gitu ya, netizen yang protes karena muncul pemberitaan bahwa Pak Prabowo belum tahu konsep dan teknisnya bagaimana makan siang gratis ini akan dilaksanakan. Lalu kita akan lihat bagaimana pembelaan dari pendukung Pak Prabowo. Ini akan seru nih, simak sampai selesai. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Pada tahun 2020. Kreator Pak. Tapi udah lanjut lah. Jadi memang betul bahwa menurut visi misi Pak Prabowo yang tertulis itu makan siang gratis baru 100% tercover ke semua itu 2029 untuk semua anak sekolah dan ibu hamil ya. Tapi yang disayangkan adalah hal tersebut tidak dipublikasikan secara massal seperti misal beliau pas debat tuh nggak ngomong kayak gitu. Kan beliau selalu ngomong kayak makan siang gratis untuk seluruh anak dan ibu. Tapi nggak dibilang bahwa makan siang gratis untuk seluruh anak sekolah dan ibu bertahap dari 2024 sampai 2029 masing-masing tahun nambah 20%. Nggak diomong kayak gitu. Dan tapi jangan lupa ada satu artikel menarik baru rilis tadi pagi. Prabowo ternyata belum punya konsep teknis membagi susu dan makan siang gratis. Buat gue ini shocking banget, tapi mari kita baca isinya. Ya tuh, belum memiliki konsep dari Ahmad Muzani wakil TKN. Ya ini minta dilantik dulu baru kita bahas skemanya sama. Terus ada skala prioritas dari program yang tadi disampaikan Prabowo Gibran sama kampanye. Namun tidak menjelaskan tuh apakah masuk prioritas jangka pendek atau tidak. Nanti kita atur. Hal yang paling shock tentu adalah belum ada skema karena seharusnya dalam visi misi itu udah jelas nih langkahnya kayak gimana supaya visi misi lo bisa tercapai. Mulai dari pendanaannya, distribusinya. Terus yang kedua adalah terkait skala prioritas program-program Pak Prabowo. Dalam arti kalau misalnya program ini ternyata secara finansial tidak possible, secara distribusi sulit atau tidak urgent, tiba-tiba nanti dirasa tidak urgent, ya bisa aja program ini hilang. Yang artinya berapa banyak juta orang yang memilih beliau karena ini jadinya ya. Tapi tentu harapan gue program ini bisa terlaksana dengan baik karena ya janji adalah janji. Dan jadi tugas kita bersama untuk bisa mengawal ini. Walaupun concern pertama gue adalah apakah Pak Prabowo bisa menerima kritik. Karena kalau Pak Anies, gue berani mengkritik beliau dengan belak-belakan. Cuma kalau Pak Prabowo ada beberapa hal yang mungkin gue juga cukup takut nih. Tapi let's see lah, semoga aja Pak Prabowo itu sangat amat open untuk kritik. Dan bukan kritik dengan solusi ya, karena kritik aja. Solusi itu ya harusnya pemerintah megang karena pemerintah punya datanya. Ya, saya sepemahaman dengan si maksudnya. Kita tunggu apakah Pak Prabowo ini akan menjadi presiden yang siap untuk dikritik. Katakanlah Pak Prabowo-nya siap, tapi apakah orang-orang di sekelilingnya ini akan menjadi orang-orang yang demokratis atau malah jadi orang-orang yang otoriter, melaporkan orang yang mengkritik, melaporkan orang yang mengkritik dengan keras. Nah, ini menarik nih untuk dinanti. Oke, mari kita pikir bareng-bareng dan sekaligus gue pengen kasih gambaran besar apa yang harus sebenarnya kita sebagai rakyat itu monitor terkait program ini. Yang pertama, dari targetnya dulu, ada siswa SD SMA, balita, pesantren, dan ibu hamil, itu yang di berita-berita 82,9 juta. Nah, di sini gue kasih not merah nih terkait orang kurang mampu. Kan ini mutlak untuk rakyat kita. Mereka harus makan, anak-anak harus makan, orang miskin harus makan. Yes, itu berdasarkan statement Pak Prabowo, ya orang-orang miskin harus makan juga. Jadi, dengan target baru ini, kita harus input gitu data orang yang kurang mampu gitu ketambah 82,9 juta ini. Belum angka tahunan ibu hamilnya akan terus bertambah. Jadi kesimpulannya adalah target ini itu ada potensi bertambah. Dari target-target program ini pun sudah ditemukan kompleksitas. SD, SMA, pesantren itu gampang. Itu kita bisa langsung distribusi ke sekolah gitu wadahnya. Tapi untuk balita, ibu hamil, dan orang kurang mampu itu bagaimana? Apakah nanti akan dikirim ke rumah-rumah? Atau ibu hamilnya harus ngambil? Atau gimana gitu? Ini yang harus kita monitor. Dan anggarannya pun besar gitu, 1T per hari. Kalau misalnya untuk pelajar saja, itu bisa dipotong hari libur gitu, dari 365 hari. Tapi ini ada yang sifatnya continuous gitu. Ada yang sifatnya nggak lekang oleh waktu. Ibu hamil ya, kita nggak bisa prediksi. Orang kurang mampu ya, kita nggak bisa prediksi. Jadi ya, 1 tahun ya benar-benar setahun. Dengan dana 400-an T ini, itu ya kita bagilah ke operasional cost, logistik cost, terus ya cost makanannya sendiri. Operasional itu ya upah, dapur, kemudian logistik gitu ya. Terus ya makanan bergizi.
Dimulai dari satu ini aja, ini kompleks gitu. Nanti UMKM apa yang dilibatkan, terus nanti kriterianya kayak gimana, terus logistiknya kayak gimana gitu, pengirimannya kayak gimana, dan makanan bergizinya pun kompleks mengingat sekarang bahan pokok lagi naik. Apakah bisa terserap dan lain sebagainya. Jadi, cost-nya pun ada potensi bertambah, targetnya berpotensi bertambah, cost-nya bisa berpotensi bertambah. Ini yang harus kita monitor. Oke, sekarang kita bedah ke step by step atau fase-fasenya ya. Gua bagi ke 4 fase. Oke, fase 1 itu prioritas 1, mungkin untuk orang-orang yang kurang mampu. Ini keluarlah cost 1 ya. Kemudian fase 2 itu untuk prioritas 2. Yang keluar ya cost 1 dan ya cost 2 gitu. Cost-nya akan akumulatif dong, karena nggak mungkin ketika kita udah ngasih untuk prioritas pertama orang-orang miskin, di tahun kedua itu nggak lanjut. Kasian. Jadi nanti di tahun kedua itu ya cost-nya akumulatif gitu. Untuk orang-orang miskin itu tetap lanjut, dan mungkin untuk anak-anak SD juga lanjut, begitupun sampai beres. Jadi di sini ya sifatnya akumulatif gitu, sampai fase keempat itu ya C1 plus C2 plus C3 plus C4. Dan ya sampai reach 82,9 juta tadi. Dengan dana yang bersifat akumulatif, setiap tahunnya, setiap fasenya itu ke-spend, itu ada kekhawatiran terkait janji-janji Pak Prabowo yang lain. Janji Pak Prabowo yang 5M per desa, terus janji 19 juta lapangan pekerjaan, kemudian 300 fakultas kedokteran, kemudian 13 kota baru di Pulau Jawa, kemudian 3 juta rumah, kemudian ya RS di setiap daerah, kemudian ya jangan lupa ada IKN juga gitu ya, dan jangan lupa ada 10.000 beasiswa ke luar negeri. Itu yang kita bareng-bareng harus monitor, jangan sampai lepas pandangan. Dan yang paling penting adalah targetnya. Pak Prabowo selalu bilang ini untuk mengurangi angka stunting atau gizi buruk. Nah kita lihat setelah beliau dilantik, kita cut off data stunting dan gizi buruknya. Dan setelah program ini berjalan, apakah itu turun? Apakah solusi ini adalah solusi yang betul? Atau hanya pembuangan anggaran aja? Itu yang kita simak. Ya, itu penjelasan dari Mas Raffi Mulya ya. Tadi sudah di breakdown dengan detail. Saya sepakat ya. Bagaimana dengan ibu hamil yang otomatis setiap hari jumlahnya bertambah, dan bayi yang baru lahir. Nah ini bagaimana mendatanya? Otomatis 450 triliun lebih itu tidak cukup, karena ya potensinya bertambah terus, apalagi gitu ya, fokusnya ke makan. Nah ini padahal saya ambil contoh ibu hamil itu kan setahu saya ya, saya takut salah juga nih, tidak mesti makanan, bisa dalam bentuk susu ataupun multivitamin untuk triwulan pertama, triwulan kedua, dan triwulan ketiga ya kalau tidak salah ibu hamil itu. Nah, bisa nggak dibikin skema itu multivitamin, susu, dan segala macamnya untuk ibu hamil itu di cover BPJS misalnya. Saya pun nggak tahu apakah sudah di cover BPJS sebenarnya. Saya jujur tidak tahu. Nah, maksud saya, kenapa harus fokus ke makanan untuk pemenuhan gizi? Misalnya kan bisa skema-skema yang lain gitu. Misalnya untuk anak sekolah itu ya bisa di koperasi disalurkan melewat orang tuanya, biar orang tuanya yang masak. Kenapa harus pemerintah yang masakin? Nah ini memperibet diri sendiri menurut saya. Untuk pemenuhan gizi, yang tahu selera makan anak tuh ya orang tuanya gitu. Jadi biarlah orang tuanya yang memasak. Pertanyaannya bagaimana orang tuanya memperoleh daging yang murah, beras yang murah, susu yang murah, sayur mayur yang murah. Nah ini menurut saya lebih mantap gitu, lebih teratur lah, lebih masuk akal, lebih terukur untuk dicapai gitu ya teman-teman. Itu kalau menurut saya. Kalau menurut teman-teman gimana? Silakan nanti tuliskan pendapatnya di kolom komentar. Oh alah, sumpah nggak ngerti lagi. Ternyata program susu dan makan gratis Pak Prabowo baru bisa tercapai ideal di tahun 2029. Wah, kena prank dong kita guys. Ternyata selama ini kita kena prank guys. Kok gitu kita ditipu? Kok baru diomongi setelah nyoblos? Kenapa nggak pas kampanye kemarin-kemarin? Kena deh, sorry ye, satu katanya. Nih ya buat pendukung Abah Burkun, sebenarnya program ini demi kalian dan juga keturunan kalian. Orang-orang kayak kalian ini jika pindah ke warga negaraan ke warga negara Jepang sono, ya, indeks IQ rata-rata warga Jepang menjadi 90. Jadi semua ini bermula dari cuitan TV One News yang bilang kayak gini. Setelah gua klik artikelnya ternyata sudah dihapus guys.
Gara-gara misleading information, orang-orang yang butuh validasi cerdas kepanasan. Padahal faktanya begini. Jadi program makan siang gratis ini baru mencapai target maksimalnya menjangkau 82,9 juta anak pada tahun 2029. Itu artinya bukan dimulai di tahun 2029, beleguk. Program ini tuh bertahap dari daerah yang pelosok-pelosok dulu baru ke kota. Orang sono katanya menolak makan gratis, ternyata mereka kelaparan. Rela tuh jalan kaki dari JIS ke GBK hanya demi makan bakso. Itu artinya anak Abah Burkun memang butuh makan gratis, nggak usah munafik. Jadi program ini tuh bertahap, nggak langsung 100% di tahun 2024 ini dimulai. Logikanya lu pingin bangun rumah, tapi uangnya nggak cukup, ya dimulai dari pondasi aja dulu. Baru nanti bikin tiangnya, bikin dindingnya. Orang cerdas ini paham nggak sih? Baru juga kelar quick count, lu tadi udah nagih program kerja Pak Prabowo. Kemarin tuh ada yang bilang belum apa-apa sembako mahal. Lah Pak Prabowo aja belum dilantik, ngerti nggak sih orang cerdas? Prabowo tuh nggak salah. Emang cakupan 100% makan gratis itu tuh emang di 2029. Dan itu udah tertulis di visi misi. Makanya baca. Nah terus sekarang orang-orang marah-marah lagi gara-gara duit buat makan gratis itu mau diambil dari subsidi BBM. Loh, dari awal emang gitu. Maksudnya duit segede itu pasti akan mengorbankan yang lain. Dalam hal ini salah satunya adalah subsidi BBM. Kemenangan Prabowo Gibran ini kan grand design yang udah diatur dari awal sedemikian rupa dan berakhir sukses. Gue yakin ada grand design selanjutnya. Subsidi dikurangin, oke? Makan gratis berjalan, sukses, semua orang tepuk tangan. Harga-harga kan naik nih karena BBM naik. Orang-orang yang naik motor, ojol, angkot segala macam susah, BBM nggak kebeli. Nah, akhirnya karena udah terlalu mahal, akhirnya kita terpaksa konversi ke kendaraan listrik. Dan yang jualan dia lagi gitu. Jadi ya, good luck. Nah, saya kadang kalau melihat wacana yang muncul secara bersamaan itu suka ketawa miris gitu ya teman-teman. Pak Prabowo mewacanakan naik gaji pejabat agar tidak korupsi, sejahterakan mereka gitu kan. Di satu sisi wacana yang sama muncul, kurangi subsidi BBM karena dianggap tidak tepat sasaran. Padahal mereka tahu lah kalau subsidi BBM dicabut itu memberatkan rakyat. Nah, belum lagi Pak Jokowi belakangan menaikkan gaji berbagai orang yang kerja di pemerintahan, baik Bawaslu gitu ya, segala macam lah dinaikkan gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya kontradiktifnya gitu ya. Untuk rakyat kalangan yang di bawah-bawah ini begitu mudah mewacanakan naik pajak, potong subsidi BBM dan segala macamnya, walaupun mereka tahu itu berdampak pada kekuatan daya beli rakyat gitu ya. Tapi untuk yang ke atas, mereka dengan mudah itu mewacanakan naik gaji, naik gaji, naik gaji. Ini kontradiktif sekali ya teman-teman. Makanya butuhlah pemimpin ini lebih merasakan apa yang dirasakan rakyat. Jangan terlalu menyederhanakan persoalan gitu ya dengan memberi bansos, lalu dianggap semua selesai. Karena bansos itu sekali dua kali dikasihnya. Tapi hidup masyarakat itu setiap hari berlanjut, bertahun-tahun. Jadi tolong dipikirkan kalau menurut saya dengan lebih bijaksana, itu kalau menurut saya. Program makan siang dan susu gratis prank. Dul kenyot, dul kemit, dul sopo iku? Kok sik gawe-gawe isu ae, ha? Kok masih bikin-bikin hoax aja? Masih tuduh-tuduh aja? Masih fitnah-fitnah aja? Belum puas? Kemarin tuduh curang. Sekarang programnya dibilang prank. Aduh, ini gitu, dumeng. Kalau kalah saja. Tidak usah cari masalah. Tidak usah fitnah-fitnah. Cukup sudah, kalian tidur saja di rumah. Daripada ngomong, tambah jadi masalah. Dul. Tak jelaskan ya. Pak Prabowo dan Mas Gibran itu membuat program makan siang dan susu gratis itu targetnya 82,9 juta anak yang akan dikasih. Itu diselesaikan sampai tahun 2029. Jadi bertahap. Contoh, setelah dilantik tahun 2024 ini, itu berapa puluh juta anak dikasih. Tahun berikutnya berapa puluh juta anak, gitu loh. Sampai pada akhirnya 2029 itu terrealisasi targetnya 82,9 juta anak yang diberi. Terus manfaatnya lagi bukan hanya sekedar untuk anak-anak, tapi itu nanti programnya kerjasama dengan koperasi, dengan BUMDes,
dengan UMKM. Jadi semua dapat manfaat. Contoh, sekolah SD mana gitu. Di sekitarnya ada UMKM atau ada BUMDes. Itu nanti beli makanannya dan susunya di situ. Jadi semua mendapatkan manfaat. Anak sekolah mendapatkan manfaat makan dan susu gratis, ya. Orang yang bekerja, yang punya usaha dapat manfaat, usahanya itu dibeli. Ngono loh. Ngene lek kalah. Isu segala macam dua. Coba kita lihat isu apa besok yang akan dibuat. Pokoknya ya, saya tidak akan pernah berhenti untuk mengawal Prabowo Gibran sampai pelantikan. Soalnya kalau tidak dikawal, dul ngene iki yang bakal membuat isu tidak benar. Ya menurut saya kalau yang benar-benar mengawal tuh ya macam Mas Raffi Mulya tadi yang membreakdown dengan detail, terus membantu memberi pikirannya untuk mengupas gagasan makan siang gratis itu beserta kendala-kendalanya. Kalau hanya memuji-memuji menurut saya itu bukan mengawal ya. Justru mengawal itu ya seperti Mas Raffi Mulya tadi dengan jelas dia jabarkan tuh semua anggarannya, potensi anggaran yang bertambah. Nah, semoga itu didengar pemerintah ya kan sehingga lebih bisa membuat program yang terukur. Ya, jadi menurut saya itu kalau mengawal, definisi mengawal ya teman-teman. Realisasi targetnya. Oke guys, makan angin kentut gas. Tataratatat, prat, tataratatat, prat, tataratatat, prat. Ngatain Anies itu angin tidak ber-KTP. Sekarang justru rakyat ber-KTP makan angin, berkentut-kentut. Karena proses bertahap makan siang gratis sampai tahun 2029. Katanya kita akan meniru bangsa-bangsa besar seperti Jepang, Eropa, India yang sudah melaksanakan makan siang gratis. Harusnya 1 tahun kampanye daripada joget-joget makan siang gratis dan kentut gratis, pret, harusnya studi banding. Cari data. Bagaimana caranya Jepang atau bangsa-bangsa besar itu memberikan makan siang gratis. Sistemnya seperti apa. Dan sistem mereka itu direplika di sini karena sudah berhasil di sana. Waktu saya makan siang gratis di sekolah di Italia waktu saya kecil, itu bukan cuman negara bagian utara makan dan selatan di situ nonton. Mereka melaksanakan dengan baik. Yaitu negara maju lah. Kalau kita di sini kan katanya negara masih terbelakang. Kalau masih terbelakang, akui saja. Mungkin saja lain kali kalau mau nyapres, harusnya KPU itu cek IQ. Tapi jangan direkayasa IQ calon presiden itu berapa. Jangan-jangan IQ-nya 50. Karena suka bohongin orang. Katanya IQ orang lokal itu 70. Sesuai dengan Ragunan dan kebun binatang, Ragunan dan taman safari. Jangan-jangan nyapres itu, capres itu justru atau presiden IQ-nya lebih rendah. Ya ampun, ternyata kita semua kena tipu nih. Aduh, di prank deh kita. Ternyata makan siang gratis baru terrealisasi di 2029. Itu kan yang lo mau ngelihat reaksi gue kayak gitu. Gitu. Sebenarnya gue udah gak mau banget ya ngeladenin lo pada nih. Tapi ya kali ini gue harus jelasin. Karena kemarin rame juga tuh di konten gue yang ngebahas soal makan siang gratis. Anggarannya besar banget. Dari mana uangnya? Gak make sense tau. Iya emang gak make sense kalau nih misalnya Pak Prabowo jadi presiden nih. Udah menang, udah ditetapkan pemenang gitu dari KPU. Ini habis dia dilantik, besoknya tuh program jalan semua. Besoknya tuh program jadi, seluruh Indonesia menikmati. Itu nggak make sense emang. Gini ya, tuan-tuan dan nyonya-nyonya semua, semuanya itu ada tahapannya, bertahap. Kalau langsung full, jadi, jebret, gue juga mempertanyakan uangnya dari mana. Kok bisa? Malah aneh. Nih gue tampilin, dibaca, dipahamin. Di situ terbilang target untuk 82,9 juta anak. Lo pada tahu target gak sih? Di garis bawah itu target.
Jadi artinya 82 juta anak itu target mereka. 82 juta anak itu 100%-nya. Ya untuk mencapai 100%-nya itu bertahap. Sekarang gue tanya deh sama kalian, program pemerintah mana yang sekarang rencana ini besok udah berjalan langsung tuh? Program pemerintah mana? Nggak ada tuan-tuan, nyonya-nyonya. Jadi di tahap awal itu hanya beberapa persen yang tercapai. Nah puncaknya di 100% yaitu di 2029. Dan kalian juga harus mengerti apa yang dimaksud skala prioritas dan prioritas. Itu beda ya. Dan mereka di situ menyebutkan skala prioritas mereka itu adalah kasih makan siang gratis ke anak-anak yang berada di daerah pelosok yang sangat-sangat membutuhkan program itu. Dan gue juga berharap dikasihnya orang-orang yang paling butuh di antara yang lain. Makanya kalian tuh jangan terpaku sama satu prokernya Pak Prabowo doang. Banyak program unggulan lainnya. Kan satu-satu diwujudin. Semuanya akan berjalan, cuman bertahap. Makanya kalau baca artikel, baca berita nih, jangan cuman judulnya doang. Dibaca tuh isinya sampai bawah, scroll. Kalian itu terlalu berisik, tapi kosong, nggak ada isinya. Gue aja nggak pernah berisik tuh. Paslon kalian menyebutkan, saya akan membangun 40 kota setara Jakarta. Nggak berisik gue. Padahal menurut gue itu nggak make sense. Nggak masuk akal di gue. Ya, thank you. Ya, itu ya teman-teman penjelasan dari pendukung Prabowo, Subianto, dan Gibran. Justru menurut saya, kalau dimulai dari daerah pelosok, itu tantangannya lebih lagi, yaitu tantangan teritori. Masaknya di mana, dan bagaimana makanan itu akan disampaikan pada sekolah-sekolah. Teman-teman tahu ya, kalau di pelosok-pelosok itu teritorinya lebih challenge gitu, lebih menantang gitu. Perjalanan ke sekolahnya, kita tahu lah yang melewati sungai, kadang melewati perjalanan yang panjang. Wah, ini cost-nya nambah lagi tentu. Jadi teman-teman sebenarnya kalau dikritik, dipertanyakan, sebenarnya itu memberi inputan langsung ya kepada Pak Prabowo dan Gibran. Karena saya lihat kritik-kritik dan pertanyaan dari seperti Mas Raffi Mulya dan yang lain-lain sudah kita tonton tadi, sebenarnya pertanyaan sekaligus bisa diambil intisarinya sebagai masukan gitu. Karena ya contoh tadi potensi bertambahnya bayi lahir, ibu hamil yang terus bertambah, itu sebenarnya kan di balik pertanyaannya ada inputan-inputan yang bagus. Jadi ya terserah mau didengarkan atau tidak, ya kembali kepada Pak Prabowo. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.